بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله mencurahkan, melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih diparingi sehat, sehingga dengan nikmat itu kita bisa beribadah, kita bisa berpuasa. Sehat nggih Bapak Ibu nggih? Nggih, alhamdulillah. Ya, dengan kesehatan yang Allah berikan kita bisa berpuasa. Kadang nggak semua orang di Ramadan ini Allah berikan kesehatan. Tidak semua orang bisa melaksanakan puasa di Ramadan karena ada problem kesehatan. Kita bersyukur ya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk beribadah di Ramadan, baik ibadah puasa di siang harinya maupun ibadah-ibadah qiyamul lail ya, di malam harinya juga ibadah-ibadah lain, tadarus, zikir, sedekah dan seterusnya. Tentunya kita berharap Bapak Ibu semua amal-amal soleh yang kita lakukan di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beserta salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah kajian iftar rahimakumullah, tema kajian kita di sore hari ini menjelang kita berbuka tadi sudah disampaikan, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita menjaga ukhuwah untuk menggapai barokah. Ya, menjaga ukhuwah upaya menggapai barokah. Ini tema yang diberikan oleh panitia. Saya kira ini tema yang sangat-sangat bagus ya buat kita semua. Ya, yang pertama kaitannya dengan ukhuwah, yang kedua berkaitan dengan barokah. Ya, barokah itu apa? Barokah itu adalah suatu kebaikan yang terus menerus, kebaikan yang melimpah, kebaikan yang terus bertambah. Itu namanya barokah. Ya, saking banyaknya itu seolah-olah barokah itu melimpah. Ya, kenapa melimpah? Saking banyaknya. Maka orang ketika mengatakan hidupnya barokah, itu artinya apa? Itu maksudnya manfaat kehidupan seseorang itu melimpah kepada yang lain, itu namanya barokah. Hidupnya memberikan manfaat kepada orang lain, itu namanya hidupnya barokah. Ilmu dikatakan barokah kalau ilmunya itu banyak, saking banyaknya itu adalah tertumpah kepada yang lain. Nah, ilmunya bermanfaat bagi orang lain, itu namanya barokah, ilmu yang barokah. Harta yang barokah itu adalah kalau harta itu melimpah kepada orang lain. Ya, harta yang kita miliki itu juga bermanfaat bagi orang lain, itu namanya hartanya
barokah. Nah, jadi barokah itu adalah sesuatu yang banyak sehingga melimpah kepada yang lain saking banyaknya. Itu makna barokah. Nah, kalau kita ingin hidup ini barokah, itu artinya adalah kita menginginkan Allah itu memberikan banyak kebaikan di dalam kehidupan kita. Banyak kebaikan yang Allah berikan. Itu disebut dengan harapan hidup yang barokah terhadap Allah. Sehingga saking banyaknya kebaikan yang Allah berikan, kita masih bisa berbagi dengan orang lain. Itu saking banyaknya gitu. Ya, mungkin orang mengatakan mungkin hartanya nggak banyak ya, tapi kalau bisa berbagi itu berarti banyak ya, melimpah kepada yang lain. Nah, ini gambaran barokah. Jadi banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita, saking banyaknya kita masih bisa berbagi dengan yang lain. Itu namanya kehidupan yang barokah. Nah, salah satu cara mendapatkan keberkahan hidup itu adalah dengan cara kita menjaga ukhuwah. Ya, jadi salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu upaya kita untuk mendapatkan kebaikan Allah dalam hidup kita, ya, Allah berikan banyak kemudahan, ya, keinginan kita, kebutuhan kita Allah penuhi. Ya, nah salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah kita menjaga ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Ukhuwah itu adalah rasa bersaudara. Ya, ukhuwah itu rasa bersaudara. Itu namanya ukhuwah. Ya, persaudaraan. Bapak Ibu, kalau kita cermati dalam hidup ini, yang bisa mengikat seseorang itu sehingga merasa bersaudara itu biasanya apa, Bapak Ibu? Apa yang menyebabkan manusia itu merasa bersaudara? Apa kira-kira? Persaudaraan itu hanya dibentuk oleh satu hal. Jadi rasa bersaudara itu atau persaudaraan itu dibentuk oleh satu hal. Apa itu? Karena adanya kesamaan. Itu biasa yang membentuk adalah karena adanya kesamaan. Orang kalau merasa sama-sama, ibunya sama, ayahnya sama, mesti dia merasa bersaudara. Ya, satu nasab. Ya, satu nasab orang merasa bersaudara karena kita dalam satu nasab. Maka ini disebut dengan ukhuwah nasabiyah. Ukhuwah nasabiyah, yaitu persaudaraan yang terbentuk karena merasa satu nasab. Bahkan nasabnya tidak hanya satu jenjang di bawahnya, Bapak Ibu, bisa berjenjang-jenjang ke bawahnya. Kalau di Jawa itu kan ada sampai gantung siwur gitu. Maka di Ramadan, setelah Ramadan nanti ada Lebaran tuh biasanya ada pertemuan terah. Nah, biasanya Jawa itu ada pertemuan terah. Ada ikatan persaudaraan. Nah, ikatan persaudaraan terah apa begitu? Kenapa dibuat ikatan persaudaraan? Karena mereka merasa bersaudara, diikat oleh apa? Oleh nasab. Karena ada kesamaan. Lah, kita mestinya kalau dalam hal nasab ini kita bersaudara karena sama-sama nasabnya siapa? Adam. Ya, mestinya kita merasa bersaudara itu. Satu nasab Adam. Ada orang yang bisa merasa bersaudara karena sama-sama satu negara. Jadi orang Indonesia berada di luar negeri itu ada ikatan persaudaraan, ya, persaudaraan Indonesia. Kenapa mereka mengikat sebuah persaudaraan? Karena mereka merasa ada kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Dibuatlah sebuah ikatan persaudaraan. Itu namanya ukhuwah watoniyah.
Ya, persaudaraan suatu negara. Ada lagi orang bersaudara diikat oleh apa? Sama agamanya. Karena agamanya sama, lalu terjalin rasa sebuah persaudaraan karena satu agama. Maka persaudaraan yang dibentuk oleh agama ini namanya apa? Ukhuwah Islamiyah. Yang dibentuk oleh agama Islam disebut ukhuwah Islamiyah. Rasa persaudaraan karena merasa satu agama, yaitu agama Islam. Nah, ada lagi orang bersaudara itu merasa bersaudara karena apa? Sama-sama manusia. Maka kalau ada satu orang manusia ya itu dicelakai oleh hewan, kira-kira jenengan membela hewan apa membela manusia? Kalau ada manusia lagi berantem sama hewan nih Bapak Ibu, panjenengan membela hewan apa membela manusia? Kecenderungan orang mesti membela manusia. Kenapa membela manusia? Karena merasa ada kesamaan, sama-sama manusia. Itu namanya persaudaraan insaniyah. Persaudaraan karena merasa ada kesamaan, sama-sama manusia gitu. Ya. Jadi orang kalau sudah merasa ada kesamaan itu membentuk ya sebuah persaudaraan. Ada orang Indonesia berantem sama orang luar negeri, jangan bela mana? Pasti Indonesia kan? Karena apa? Ada kesamaan gitu. Ada kesamaan sama-sama warga negara Indonesia. Nah, banyak lagi Bapak Ibu yang membuat orang itu merasa bersaudara. Satu organisasi dia akan merasa bersaudara. Ya, satu organisasi. Terus satu lagi, satu merek motor, Pak. Ya, bisa nggak motor mempersatukan orang? Bisa nggak? Bisa, Pak. Motornya mereknya sama, dibuat ikatan persaudaraan motor bebek misalnya, Vespa, sama-sama Vespa, buat ikatan persaudaraan apa tuh, pecinta Vespa misalnya. Jadi persaudaraan itu terbentuk karena apa? Karena adanya kesamaan. Maka kalau kita ingin mempertahankan persaudaraan ini, ya harus banyak melihat kesamaan. Dan yang bisa merusak persaudaraan itu apa? Karena adanya perbedaan. Ya, jadi yang merusak rasa persaudaraan itu disebabkan karena adanya perbedaan. Maka oleh karena itu kalau kita ingin menjaga ya persaudaraan, maka perbanyaklah melihat kesamaan. Kalau banyak melihat perbedaan, maka persaudaraannya akan rusak. Sama-sama Islam, ya sama-sama Islam, ini namanya ukhuwah Islamiyah. Sama-sama Islam. Kalau kita tetap berpegang teguh bahwa kita ini sama-sama beragama Islam, Tuhan kita sama, ya, rukun iman kita sama, rukun Islam kita sama, tujuan kita sama-sama masuk surga. Kalau yang dilihat adalah kesamaannya Bapak Ibu, insya Allah ukhuwah Islamiyah akan terjaga. Kalau banyak melihat kesamaan. Tapi kalau orang banyak melihat perbedaan, apa yang terjadi? Kalau perbedaannya yang dilihat, yang terjadi rusaknya persaudaraan. Jadi kalau ada umat Islam terpecah belah, itu karena apa? Karena melihat perbedaan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita sudah menjelaskan ya apa faktor yang menyebabkan terjadinya persaudaraan itu dan apa yang menyebabkan hilangnya persaudaraan. Ya, faktor penyebabnya adalah adanya rasa
yang sama, adanya kesamaan di situ. Kalau sudah ada melihat perbedaan, maka persaudaraannya akan rusak. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebetulnya persaudaraan itu intinya apa? Inti dari persaudaraan itu apa? Kandungan dari persaudaraan itu apa? Tentu kita tidak berharap persaudaraan hanya mengaku-akui, oh kita bersaudara, enggak. Ya, inti dari persaudaraan itu ada dua. Ya, inti dari ukhuwah, rasa bersaudara itu ada dua. Yang pertama adalah saling menyayangi. Yang kedua, tidak saling membenci. Ini isi dari persaudaraan. Hanya dua Bapak Ibu. Yang pertama, saling menyayangi. Yang kedua, tidak saling membenci. Nanti uraiannya yang panjang. Ya, uraiannya yang panjang. Intinya di dua ini. Ya, isi dari persaudaraan itu adalah ketika seseorang itu saling menyayangi dan yang kedua tidak saling membenci. Dan ini insya Allah hidupnya barokah. Dia akan mendapatkan kebaikan dan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Maka Rasulullah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, saling menyayangilah kalian. Ya, sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini. Ya, sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka zat yang ada di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyayangimu. Ini kebarokahannya di situ. Kebaikan kita dapatkan dari apa? Menjaga ukhuwah, ya, menimbulkan rasa kasih sayang tadi. Apa barokahnya? Kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Maka Rasulullah juga mengatakan dalam konteks menjaga rasa kasih sayang ini, waman wasolaha wasolahullah, waman qata'aha qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung rasa kasih sayang, ya, yang menyambung rasa kasih sayang, saling menyayangi, ya, maka Allah juga menyambung rasa kasih sayangnya kepada orang itu. Jadi kalau sesama manusia itu saling menyayangi, maka Allah akan juga menyambung rasa kasih sayang dengan orang yang saling menyayangi itu. Tapi sebaliknya, waman qata'aha, barang siapa yang memutuskan, menghilangkan rasa kasih sayang, sudah tidak tersambung lagi rasa kasih sayangnya, yaitu munculnya kebencian. Lawan dari sayang itu adalah benci. Maka barang siapa yang memutuskan, ya, rasa kasih sayang ini, menghilangkan rasa kasih sayang dan muncul rasa saling membenci, maka Rasulullah mengatakan qata'ahullah, Allah juga akan memutus rasa kasih sayang terhadap orang itu. Kalau Allah memutuskan rasa kasih sayang terhadap kita Bapak Ibu, artinya apa? Allah tidak mencurahkan rahmatnya lagi kepada kita. Amal-amal soleh kita enggak diterima oleh Allah, doa kita enggak akan dikabulkan oleh Allah. Maka Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa kita disunahkan puasa hari Senin dan hari Kamis? Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, innamal a'malu tu'radu ilallahi yaumathnaini wal khamis. Catatan-catatan amal perbuatan manusia itu dilaporkan, diperlihatkan kepada Allah di setiap hari Senin, hari Kamis. Ya, setiap hari Senin dan hari Kamis. Dan siapa yang berpuasa di hari itu,
maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan aku, kata Rasulullah, ingin banget di saat itu aku berpuasa. Catatan amal perbuatan itu diperlihatkan kepada Allah, illal mutahajiraini, kecuali catatan-catatan amal soleh orang yang memutuskan silaturahim. Silah itu hubungan tali, rahim itu rasa kasih sayang. Orang yang memutuskan rasa kasih sayang, orang yang saling membenci, orang yang saling bermusuhan, maka ketika catatan amal perbuatannya itu disodorkan kepada Allah, Allah katakan apa? Akhirhuma, tunda dulu, kata Allah. Allah nggak mau Bapak Ibu melihat dan melihat, ya, apalagi menerima dan memberikan balasan dari amal-amal perbuatan baik kita kalau kita memutuskan rasa kasih sayang. Karena Allah juga memutuskan rasa kasih sayangnya, ya, terhadap orang-orang yang memutuskan rasa kasih sayang itu. Ini bahayanya kalau kita memutuskan rasa kasih sayang itu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentu keberkahan hidup, yaitu kebaikan yang Allah berikan pada kita juga terputus. Inilah bagusnya mengaitkan tema tadi antara ukhuwah, menjaga ukhuwah dengan barokah. Ya, adanya ukhuwah menjadi ukhuwah, insya Allah ada barokah kebaikan yang Allah berikan. Tapi kalau kita sudah tidak lagi menjaga ukhuwah, ya, terutama ukhuwah Islamiyah, tidak lagi menjaga ukhuwah, maka barokah kebaikan dari Allah juga akan terputus. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, lebih lanjut, ya, kita jelaskan apa bentuk rasa saling menyayangi itu, ya, apa bentuknya, wujud nyatanya seperti apa? Wujud nyata seseorang yang saling menyayangi. Wujud nyatanya orang yang saling menyayangi itu adalah adanya sifat tolong menolong, ya, adanya sifat tolong menolong, menutupi aib saudaranya. Kalau saudaranya punya aib ditutupi, mempermudah urusan saudaranya kalau saudaranya memiliki kesulitan, memaafkan saudaranya kalau saudara itu punya kesalahan. Ini adalah bentuk-bentuk, ya, adanya rasa kasih sayang, ya, hidupnya saling tolong menolong. Dan ini barokahnya luar biasa, Bapak Ibu. Rasulullah mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hamba itu kalau hamba mau menolong sesama yang lainnya. Artinya apa? Bentuk rasa kasih sayang kita wujudkan dalam bentuk tolong menolong, maka Allah memberikan keberkahan dalam bentuk apa? Allah juga memberikan pertolongan kepada kita. Ya, jadi Allah memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan makhluk-makhluk Allah di dunia ini. Ya, jadi Allah memperlakukan kita seperti kita memperlakukan makhluk-makhluk Allah. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik oleh Allah, maka perlakukanlah makhluk-makhluk Allah dengan baik. Tapi ketika kita tidak memperlakukan makhluk Allah dengan baik, Allah juga tidak akan memperlakukan kita dengan baik. Dan ini banyak banget dalil-dalil yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran dan Rasulullah ungkapkan di dalam hadis. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang dalam hidup ini tolong menolong, dia berbagi dengan orang lain, a'ta wattaqa, ya, dia berbagi dengan orang lain dan dia tetap bertakwa kepada Allah, dan dia yakin Allah akan memberikan balasan kebaikan dari apa yang dia lakukan itu.
fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan berikan kemudahan baginya untuk memperoleh kemudahan. Subhanallah Bapak Ibu, Allah memberikan kemudahan untuk memperoleh kemudahan. Ada dua yang Allah berikan ini. Yang pertama kemudahan, dan kemudahan untuk mendapatkan kemudahan itu. Tapi jangan sebaliknya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kalau sebaliknya, orang yang tidak mau berbagi, nggak mau berbagi, dan dia merasa tidak butuh orang lain, dia merasa hidup sendiri cukup, nggak butuh orang, ya, egois, nggak mau berbaur dengan orang lain, merasa nggak butuh orang, dia mampu hidup sendiri. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia tidak percaya adanya balasan-balasan kebaikan dari apa yang dia lakukan itu. Maka Allah katakan fasanuyassiruhu lil usra. Allah berikan dia kemudahan juga, tapi kemudahan memperoleh kesulitan. Kemudahan memperoleh kesulitan. Artinya apa? Hidupnya gampang banget sulitnya. Bentar-bentar dapat kesulitan, bentar-bentar dapat kesulitan, bentar-bentar dapat kesulitan. Belum selesai satu kesulitan, muncul kesulitan yang kedua. Belum selesai kesulitan yang kedua, muncul kesulitan yang ketiga. Belum selesai kesulitan yang ketiga, muncul yang keempat. Itu artinya apa? Fasanuyassiruhu lil usra. Allah berikan kemudahan mendapatkan kesulitan. Kok gampang mendapat kesulitan gitu? Bentar-bentar ada kesulitan, bentar-bentar dapat kesulitan, bentar-bentar dapat kesulitan. Itu karena apa? Karena dia tidak mau berbagi dalam hidup ini. Dia nggak mau peduli dengan orang lain. Dunianya saja sudah begitu Bapak Ibu. Dunianya saja sudah begitu, apalagi di akhirat. Maka orang-orang yang berbagi di dunia ini tidak hanya kemudahan dunia yang Allah berikan, tapi juga kemudahan akhirat. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Di akhirat kelak orang-orang yang mau berbagi, itu akan diselamatkan dari api neraka, diberikan kemudahan di akhirat oleh Allah. Dia berbagi itu bukan dalam rangka membalas kebaikan orang, bukan dalam rangka membalas kebaikan orang kepadanya, tapi dia berbagi itu untuk mensucikan, membersihkan jiwa dan hartanya, dan semua itu adalah mencari ridhonya Allah. Dan dia diselamatkan dari azab neraka. Ini orang yang memiliki rasa kasih sayang dalam bentuk saling tolong menolong. Luar biasa Allah memberikan penghargaan. Bahkan dalam sebuah ayat itu Allah katakan, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Barang siapa yang membantu kehidupan seseorang, maka pahala yang Allah berikan adalah seperti dia membantu menyelamatkan kehidupan seluruh jiwa yang ada di dunia ini. Bayangkan Bapak Ibu, menyelamatkan satu jiwa, itu penghargaan yang Allah berikan sama dengan menyelamatkan seluruh jiwa. Ini barokahnya, kita katakan tadi. Ini barokahnya, ini kebaikan yang Allah berikan bagi orang yang mau berbagi kebaikan. Oleh karena itu kita tidak akan kaget, tidak akan heran ketika kita membaca surah Al-Munafikun ayat 10. Ya, surah Al-Munafikun ayat 10, di situ Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin.
Allah katakan, infakkan, sedekahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu di dunia ini sebelum kematian menghampirimu. Karena apa? Di saat kematian itu menghampiri seseorang, artinya sudah ada tanda-tanda kematian pada dirinya, ketika mengalami sakaratul maut, maka di situ orang-orang akan mengatakan, semua jiwa akan mengatakan, Rabbi, Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, jika seandainya Engkau tunda kematianku ini sekejap saja, fa asaddaqo, aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku pasti akan masuk golongan hambamu yang soleh. Bapak Ibu, hanya satu yang kita minta ketika sakaratul maut. Apa itu? Tunda kematian ini untuk sedekah. Kenapa? Karena di saat itu kita sudah naik derajatnya pada ainul yakin. Kita melihat dengan mata kita balasan dari sedekah itu. Disitulah baru kita yakin begitu luar biasa besarnya pahala sedekah. Dalam hidup ini memang kita hanya berada dalam tataran ilmu yakin. Kita meyakini sesuatu dari informasi, belum melihat. Kita tahu ada Allah dari informasi tapi tidak melihat. Kita tahu surga itu dari informasi, percaya dengan surga hanya informasi, belum melihat surga. Kita percaya ada malaikat dari informasi, kita belum melihat itu surga neraka. Maka kehidupan beragama kita ini baru dalam tataran ilmu yakin. Kita percaya karena kita mendapat informasi, maka keyakinannya belum begitu kuat. Tapi ketika naik pada tahap ainul yakin, melihat, baru kita betul-betul yakin. Maka ketika sakaratul maut, Allah perlihatkan pahala dari sedekah itu, disitulah kita naik pada tingkat ainul yakin. Begitu yakin sehingga kita mengatakan, ya Tuhanku, tunda kematianku ini sekejap saja, aku ingin sedekah. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini luar biasa barokahnya mau berbagi. Barokahnya kita saling menyayangi dalam bentuk kita saling tolong menolong. Insya Allah hidupnya barokah. Allah akan memudahkan orang yang memudahkan urusan orang lain. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurubi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurubi yaumil qiyamah. Orang yang memudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusan. Orang yang melapangkan kesulitan orang lain, Allah lapangkan urusannya. Man satara musliman, orang yang menutup aib orang lain, Allah tutup juga aibnya. Jadi intinya adalah keberkahan hidup ini adalah terletak kita bagaimana memperlakukan orang. Kalau kita ingin diperlakukan Allah dengan baik, perlakukanlah orang lain dengan baik. Karena Allah akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali juga dalam bentuk kebaikan itu. Nah, salah satu bentuk kebaikan kita dalam hidup ini adalah kita berbagi bersama yang lainnya karena ada rasa kasih sayang. Kenapa ada rasa kasih sayang? Karena kita merasa hidup ini bersaudara. Dipersaudarakan oleh banyak hal, dipersaudarakan oleh agama, dipersaudarakan oleh pencipta, sesama makhluk ciptaan Allah, dan banyak lagi kita dipersaudarakan dalam hidup ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini banyak manfaat bagi kita. Semoga kita bisa menjaga ukhuwah, terutama ukhuwah Islamiyah ini. Mari kita banyak melihat kesamaan, jangan banyak melihat perbedaan. Karena perbedaan itulah yang merusak ukhuwah Islamiyah kita. Meskipun ada perbedaan, tapi jangan terlalu banyak melihat perbedaan itu. Perbanyaklah kita melihat kepada kesamaan. Karena kesamaannya lebih banyak daripada perbedaan. Semoga kita semua bisa menjaga ukhuwah dalam hidup ini, dan semoga upaya menjaga ukhuwah ini bisa membawa keberkahan di
di dalam hidup kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kurang salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bersama kajian menjelang berbuka puasa pada sore hari ini. Untuk mengakhiri kajian berbuka puasa pada hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati saudara sekalian. Bila bisa bil haq fasabbihullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.